Kita akan membacakan kitab yang berjudul Risalah Asraris Shaum. Sejarah puasa Ramadan ini diturunkan kewajibannya pada bulan Sya'ban. Perlu kita ketahui wahai pemirsa, tingkatan atau derajat orang puasa itu ada 3 macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhbitir rahmah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para ibu syarifah dimanapun berada, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh agama Islam dimanapun berada, yang sama-sama kita hormati segenap pendengar, pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kita semua masih diberikan umur yang panjang, sehat badan, jasmani rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan sertai dengan qiyamul lail lainnya. Salawat dan salam mari kita haturkan, pasrahkan sepenuh hati untuk junjungan agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang serupa juga terlimpah tercurahkan kepada seluruh keluarga sang Nabi, para sahabat beliau, para tabi'in tabi'at, segenap ahlul bait, segenap pecinta dan seluruh umat Rasulullah dimanapun berada. Amin Allahumma amin. Pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab yang berjudul Risalah Asraris Shaum, karangan yang mulia Ayahanda Kiai Haji Muhammad Syukri Unus Martapura. Mudah-mudahan dengan membaca kitab karangan beliau ini mendatangkan manfaat yang besar dan berkah bagi kita semua dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam
dan menjadi kewajiban bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Adapun tentang asal usul puasa tersebut di dalam kitab Hasyiatul Baijuri wa aslu sawmi minasyara'i'il qadimah. Puasa adalah termasuk syariat yang sudah ada sejak zaman dahulu, sejak sebelum Nabi Muhammad diutus. Artinya sejak zaman nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, syariat puasa sudah ada. Wa amma bihadhil kaifiyah famin khususiyati hadhil ummah. Adapun puasa dengan tata cara seperti ini, seperti yang kita laksanakan sekarang, adalah itu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Artinya umat-umat yang terdahulu ada puasa tapi tata caranya berbeda. Fasama Rasul sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadhanatin wahidan kamilan wa samaniyata nawaqisa. Sejarah mencatat bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup itu beliau melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Dari 9 kali beliau melaksanakan puasa Ramadan, hanya 1 kali Ramadan yang genap puasa beliau 30 hari. Dan 8 Ramadan yang lain selalu kurang. Maksudnya kurang adalah kurang dari 30 hari, yakni cuma 29 hari. Namun tetap dihitung utuh 1 bulan. Karena memang 1 bulan Hijriah itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Wa furidha fi Sya'ban as-sanata tsaniyata minal hijrah. Sejarah puasa Ramadan ini diturunkan kewajibannya pada bulan Sya'ban, tahun kedua hijrah baginda Rasul. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa tersebut untuk umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, as-saumu nisfus sabri. Artinya puasa itu adalah separuh sabar. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sabru nisful iman. Sabda Nabi yang lain artinya sabar itu setengah beriman. Orang puasa separuh sabar. Orang sabar setengah beriman. Orang yang berpuasa artinya dia melatih kesabaran yang menunjukkan dia punya iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang lain, walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi mir rihil miski. Artinya, sungguh kata Nabi, demi Allah, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi atau minyak harum kasturi. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang artinya, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 macam kegembiraan. Orang yang puasa dapat 2 kegembiraan. Yang pertama, dia gembira ketika ia buka puasa, jelas.
Tiba lapar seharian, lalu makan, gembira dia. Gembira yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Maksudnya ketika dia sedang puasa, dia sangat dekat dengan Allah sehingga doa-doanya lebih harap untuk dikabulkan. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naumus shaimi ibadatun. Sabda Rasulullah lagi artinya bermula tidur orang yang puasa itu dianggap beribadah. Maksudnya kalau orang puasa inya guring, guringnya ini guring nang menyelamatkan inya dari berbuat maksiat, bukan guring seharian. Contoh, wajarnya mun aku kada guring pas puasan ini mungkin karena aku menyambati orang, mungkin menggosip orang, mungkin memfitnah, mungkin berdusta dan sebagainya. Banyak hal-hal maksiat yang mungkin digawinya kalau ia kada guring. Lalu inya memutuskan guring. Nah, guringnya orang yang sedang puasa inilah yang ternilai ditulis dianggap beribadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadati shaumu. Artinya bagi tiap-tiap sesuatu ada pintunya dan pintu ibadah yaitu puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun wa huwa maw'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumihi. Artinya, bagi surga ada pintu. Dikata baginya pintu Rayyan. Nah, di dalam surga itu ada namanya pintu Ar-Rayyan. Tidak memasuki akan dia kecuali orang-orang yang puasa. Dan dijanjikan Allah bertemu dengan Allah pada balasan puasanya. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin wa nada munadin ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyasy syarri uqsur. Yang artinya telah meriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, apabila masuk bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan diikat, dipasung, dibelenggu syaitan-syaitan dan malaikat menyeru, hai orang yang mencari kebaikan, lekas kemari. Wahai orang-orang yang mencari kejahatan atau maksiat, maka berhentilah. Ini kabar gembira tentang keistimewaan bulan Ramadan. Seluruh pintu surga Allah buka. Artinya surga sangat merindukan orang-orang yang puasa. Ditutup semua pintu neraka. Artinya orang yang berpuasa karena Allah sangat jauh dari masuk neraka. Kemudian jaminan yang ketiga lagi, selama bulan Ramadan, iblis, syaitan itu semua tidak ada. Artinya diikat, dibelenggu, dilempar ke laut sehingga godaan syaitan selama bulan Ramadan itu tidak ada. Munnya ada masih orang nang pas bulan puasa katjuba maksiat, bukan berarti syaitan yang menggoda dia, tapi kebiasaan nang kada baik itu sudah ada sebelum Ramadan dan menjadi tradisi atau kebiasaan yang sulit dihilangkan. Kemudian kita masuk membahas al-wajibatuz zahirah fi shaumi sittatun. Segala kewajiban-kewajiban yang zahir pada puasa ada 6 macam. Yang pertama, muraqabatu awwalis syahri Ramadan wa dzalika bi ru'yatil hilal fa in ghumma fastikmalu salasina yawman min Sya'ban. Kewajiban pertama, kita meneliti, memastikan dulu awal Ramadan wahai apa. Nah, sebelum puasa kita pastikan dulu awal Ramadan hari apa. Karenanya yang pertama,
dengan cara melihat bulan atau hilal bulan sabit yang menunjukkan memang masuk 1 Ramadan. Ini berhubungan dengan ilmu falak. Ada ciri-ciri tertentu bahwa hilal Ramadan itu sudah terbit. Sekian derajat, biasanya di atas 2 derajat bisa terlihat. Tetapi apabila hilal bulan sabit tidak bisa dilihat karena mendung, umpamanya mau tidak mau Sya'ban harus digenapkan menjadi 30 hari. Jadi umpama hari ini sudah 29 Sya'ban, nah maka malam harinya itu silahkan untuk melihat atau mengintai-ngintai memastikan hilal bulan sabit 1 Ramadan sudah masuk atau belum. Apabila pada malam ke-30 Sya'ban hilal 1 Ramadan sudah terlihat, maka masuk 1 Ramadan dan besok wajib puasa. Namun apabila malam ke-30 itu mendung sehingga hilal bulan sabit 1 Ramadan kada kelihatan, mau kada mau Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Yang kedua, kewajiban kedua an-niyatu wala budda likulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimah. Kewajiban kedua berhubungan dengan puasa adalah kita wajib baniyat. Dan tidak boleh tidak atau pasti baniyat itu tiap-tiap malam. Baniyatnya waktu malam hari. Dinyatakan lagi, dijazamkan, diyakinkan. Jadi baniyatnya wajib malam. Mulai beduk maghrib berbunyi sampai menjelang waktu subuh. Disitulah wajib baniyat. Seperti contoh niatnya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya di dalam hatinya dia baniyat, sengaja aku puasa besok hari melaksanakan atau menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini wajib berniat malam. Amun niatnya kasiangan atau imbas sembahyang subuh, tuh niatnya kada sah. Karena wajib di malam hari niatnya. Kewajiban yang ketiga, al-imsaku an isali syai'in ilal jawfi amdan ma'a zikri sawmi fayabsudu sawmuhu bil akli wasyurbi wassu'uti wal huknati. Yang ketiga, kewajibannya imbah baniat pada malam hari, lalu dia setelah imsak menahan daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga ya dengan sengaja beserta ingat pada puasa. Nah, wajibnya menahan diri selama siang hari itu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka rusak puasanya, batal puasanya nih, dengan sebab makan, minum, dan memasukkan obat hiutan. Nah, memasukkan obat sedot nang bahirup ke hidung dan memasukkan obat pada rongga. Nah, minum obat. Nah, itu batal juga. Yang keempat, kewajiban yang kita harus perhatikan al-imsaku 'anil jima', yaitu menahan daripada berhubungan suami istri. Itu wajib ditahan nih selama puasa. Batal juga bila menggawi itu dengan sengaja maksudnya. Yang kelima, al-imsaku 'anil istimna wa huwa ikhrajul maniyyi qasdan bijima'in aw bighairi jima'in fa inna dzalika yubtir. Dan kewajiban nomor 5, menahan daripada istimna atau onani bahasa ini. Istimna yaitu mengeluarkan air mani atau sperma dengan sengaja. Bisa inya mengeluarkan itu dengan jima, hubungan suami istri, atau kada berjima. Yang penting inya sengaja mengeluarkan banyu maninya. Nah, nang kada dengan jima seperti dengan tangan. Nah, dengan tangan dikulai-kulai, dicoli-coli itu loh, keluar maninya itu masuk batal. Wasadisu yang keenam, al-imsaku an ikhrajil qai'i. Kewajiban keenam menahan daripada muntah bersengaja. Amunnya muntahnya kada bersengaja bang, kada batal. Mabuk kendaraan, mabuk mengidam, itu kada sengaja muntahnya, itu
kada batal. Ini yang sengaja muntah, umpamanya gosok gigi dicucuk-cucuk, sampai membuliak, sampai hendak muntah, lalu muntah, batal. Itu ada kewajiban yang kita perhatikan tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan. Kemudian, wassunanu fis shaumi sittatun. Adapun yang sunnah-sunnah dalam puasa ada 6 perkara, 6 macam di kitab sini. Yang pertama, takhirus sahur. Orang yang berpuasa sangat disunnahkan, dianjurkan menunda-nunda, melambatkan makan sahur. Artinya makan sahurnya jangan besok tengah malam. Nah, makan sahurnya itu dilambat-lambatkan aja sampai parak imsak. Nah, jangan juga pas imsak, ini parak imsak. Umpama imsak itu jam 5 kurang 10 menit, nah termasuk makan sahur lambat-lambat itu jam 4 kah, jam setengah 5 kah, sunat. Kenapa disunnahkan melambatkan makan sahur? Supaya tenaga yang didapatkan dari makanan itu bisa bertahan cukup lama sampai seharian penuh, inya kada terlalu lapar lagi. Ya, wasani yang kedua sunnahnya adalah ta'jilul fitri bitamri awil ma'i qabla salati. Sunnah yang kedua bagi yang berpuasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Artinya bila sudah beduk maghrib berbunyi sampai waktu maghrib langsung buka puasa, jangan kaina-kaina. Nah itu. Kemudian makan sahur, buka puasanya pun sunnah dengan kurma, sebagaimana yang Nabi lakukan. Kurma atau air sebelum dia sembahyang maghrib. Makan kurma itu pun sunnahnya ganjil jumlahnya. Sabigi kah, 3 biji kah, 5, 7, seterusnya. Itu sunnah Nabi. Kalau kada kurma bisa diganti dengan makanan-makanan, minuman-minuman yang manis. Kenapa dengan yang manis? Karena makanan minuman yang manis mengandung banyak zat gula, itu untuk mengganti kekurangan cairan atau dehidrasi selama puasa di siang hari. Jadi tenaga yang hilang diganti dengan makanan yang manis waktu berbuka. Habis berbuka baru sholat. Ingat di sini kawan-kawan yang berbahagia, para pemirsa yang dirahmati Allah, buka puasa jangan gaspol, jangan terlalu banyak. Kenapa? Kalau kita langsung kanyang makan pas buka puasa, dikhawatirkan karena tubuh menjadi berat, mata menjadi mengantuk, sehingga ibadah sembahyang maghrib, isya, tarawih menjadi lemas atau koler jadinya karena kekenyangan makan. Kemudian sunnah yang ketiga ketika puasa adalah tarkus siwaki ba'da zawal. Artinya tidak bersiwak lagi setelah gelincir matahari. Nah, pagi hari imbas sembahyang subuh sampai menjelang zuhur, siwak masih sunat. Akan tetapi imbah sudah masuk zuhur, imbah asar, itu bersiwak makruh hukumnya. Kenapa? Karena tadi menjaga bau mulut alami orang puasa kada hilang. Amunnya bersiwak, gosok gigi, pakai Listerine, maka bau mulutnya akan menjadi hilang. Sedangkan bau mulut orang yang puasa itu nilainya sangat luar biasa, akan Allah gantikan nanti di padang mahsyar hari kiamat dengan bau yang sangat harum, lebih harum daripada minyak wangi kasturi. Sunnah keempat, al-judu fi syahri Ramadan. Kita dianjurkan banyak bermurah-murah atau bersedekah pada bulan Ramadan. Bisa dengan sedekah dengan duit, dengan makanan, dengan pakaian, dengan pemikiran, ilmu yang kita sampaikan, nasihat yang baik, atau sekedar tersenyum atau membuang duri di jalan, apapun bentuknya, itu sedekah-sedekah yang sangat dianjurkan selama puasa. Yang kelima, sunat yang kelima ketika puasa adalah mudarasatul Quran, banyak membaca atau tadarus Al-Quran siang maupun malam. Wasadisu yang keenam, sunnah nomor 6 adalah al-i'tikafu fil masjidi, la siyama fil ashril akhir. Sunnat sangat dianjurkan banyak i'tikaf,
banyak badiam, batahan atau begana di masjid selama Ramadan. Terlebih lagi lebih dianjurkan ketika memasuki hitungan 21 Ramadan sampai akhir. Kenapa alasannya? Karena 10 hari terakhir itu sangat diharapkan kita mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Bahkan Nabi Muhammad itu bahari dalam riwayat hadis, setiap memasuki 10 malam terakhir, Nabi selalu i'tikaf di masjid, bahkan hampir-hampir seluruh malam itu suntuk Nabi ada di masjid i'tikaf. Kemudian setelah hal-hal yang wajib kita bahas, yang sunnah kita bahas juga, masuk kepada al-faslus tsani, pembagian yang kedua, fi asraris shaumi wa syurutihil batinah, tentang segala rahasia puasa dan syarat-syarat yang batin. I'lam anna shauma salasu darajatin, saumul umumi wa saumul khususi wa saumul khususil khusus. Artinya, perlu kita ketahui wahai pemirsa, tingkatan atau derajat orang puasa itu ada 3 macam. Yang pertama, tingkatan puasanya orang awam, orang banyak pada umumnya. Yang kedua, tingkatan orang-orang khawas, orang-orang soleh atau orang-orang khusus. Boleh kita sambat puasa super. Nah, yang tingkatan ketiga yang paling tinggi adalah puasa khawasil khawas atau khususil khusus. Ini puasa super di atas super ini. Nah, ini puasanya orang-orang yang arif billah. Ya, kayak bubuhan Nabi, para rasul, orang-orang siddiqin, muqarrabin, para kekasih Allah. 3 tingkatan. Tingkatan orang awam, kedua tingkatan orang khusus, orang-orang saleh, yang ketiga tingkatan khususil khusus, super istimewa, tingkatan para nabi, para rasul, para aulia. Kemudian kita mulai membahas tentang saumul umum atau saumul awam. Amma saumul umum fahuwa kafful batni wal farji an qada'is syahwati. Puasa level 1, tingkatan pertama, puasa orang awam, orang umum, yaitu menahan perut dan kemaluan daripada menunaikan syahwat, yaitu sebagaimana puasa yang dikerjakan orang awam, orang kebanyakan. Asalkan inya kada makan minum, syahwatnya kada ditunaikan, puasanya sudah sah. Minimal tuntutan fikihnya sudah sah, inya dianggap puasa. Bermula fardu puasa itu 5 perkara. Nah, ini syaratnya orang puasa itu 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, aqil baligh, akalnya sehat, umurnya cukup untuk dewasa. Laki-laki tandanya sudah keluar mani yang pertama kali, dan bibinian sudah pernah haid yang pertama kali, itu namanya baligh. Yang ketiga, mampu melaksanakan puasa pada syarak. Secara agama Islam orang ini mampu. Artinya inya kada haid, inya kada nifas bila bibinian. Atau bagi lelakian bina secara umum inya tidak sedang sakit parah nang kada kawa puasa. Artinya inya ini secara fisik mampu untuk puasa. Yang keempat, syaratnya adalah suci daripada haid dan nifas. Ini syarat bibinian. Nah, bila bibinian itu haid, nifas, itu inya kada wajib puasa kayaknya. Dan bahkan inya itu kada boleh puasa pasnya haid. Jadi bila bibinian ini kabar gembira bagi bibinian, bila pas haid, nifas, libur inya puasa. Tapi nanti diqadha, dibayar di luar Ramadan. 5. Syaratnya cukup bilangan Sya'ban 30 hari. Jika tidak melihat timbul hilal bulan Ramadan pada malam 20, pada malam ke-30-nya itu. Adapun rukun puasa itu 2 perkara. Nah, rukunnya 2 aja. Yang pertama, berniat tiap-tiap malam. Ini rukun, kada kuat tertinggal, komponen penting wajib. Niatnya
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada ifardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengajaku puasa besok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niat ini biasanya dibimbing, dipandu imam setelah selesai tarawih dan witir. Ini biasanya dibimbing tiap malam. Asalkan kita 4 berjamaah di masjid, imbah tutung tarawih witir, biasanya imam akan memandu, membimbing niat supaya tidak lupa niatnya tiap-tiap malam. Rukun yang kedua, menjauhi daripada yang membatalkan puasa sejak fajar, shadiq, sembahyang subuh, imsaklah bahasa kita, sampai tenggelam matahari atau waktu maghrib. Wajibnya kita makan minum selama puasa. Kemudian adapun hal-hal yang membatalkan puasa ada 10 macam. Ini wajib kita perhatikan supaya jangan tagawi, supaya puasanya sah kada batal. Yang pertama, puasa menjadi batal masuk ain, benda dunia ke dalam rongga daripada lubang yang terbuka. Apa saja makanan ke minuman ke apakah masuk, kita masukkan ke dalam rongga tubuh, seperti mulut, tenggorokan batasnya, telinga masuk ke dalam telinga, seperti lubang apalagi hidung, di pangkal hidung batasnya, kemaluan muka belakang, itu lubang-lubang yang terbuka, masuk benda dunia maka batal puasa. Berarti kalau ada benda yang bukan dari dunia, nah itu kada batal. Seperti memakan makanan minuman langsung dari surga, itu kada batal. Ini seperti yang terjadi pada zaman Sayyidina Ali yang mendapatkan buah kurma 10 biji langsung dari surga. Nah itu mun dimakasidin kada batal puasa. Kenapa? Karena bendanya bukan benda dari dunia. Seperti itu. Yang kedua, membatalkan puasa sengaja muntah. Yang ketiga, jima dengan sengaja. Yang keempat, sengaja mengeluarkan air maninya. Kelima, gila jikalau sedikit sekalipun. Jadi bila gila hilang akal itu batal puasa. Yang keenam, pitam atau gila babi sepanjang hari. Nah, bila pitam kambuh panjang seharian penuh atau mendominasi sehari itu lebih banyak gilanya pada warasnya gila babi, maka batal puasanya. 7, yang membatalkan puasa adalah makan dahulu daripada yakin masuk matahari. Inya makan berdahulu padahal belum yakin sudah berbuka. Yang kedelapan, datang haid dan nifas, terus binian, seberapa jam lagi orang buka puasa, tiba-tiba datang tamu merah, bendera merah, haid atau nifas, maka puasanya batal. Yang kesembilan, murtad, keluar dari agama Islam. Yang ke-10, beranak atau melahirkan. Nah, 10 macam inilah yang perlu kita jaga supaya puasa kita sah. Kemudian adapun pekerjaan yang tidak membatalkan puasa. Nah, ini muni tagawi kada batal. Ada 11 perkara. 1, memakan atau meminum benda-benda dari surga. Ini biasanya karamat atau keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh atau para kekasih Allah, para aulia. 2, memakan benda dunia tidak sengaja. Makan minum kada bersengaja, itu kada batal. Atau kada ingat pas puasa, kada ingat nih pada puasa lalu makan, kada batal. 3, muntah tidak sengaja. 4, jima dengan tidak sengaja. 5, menelan air liur yang suci yang tiada bercampur dengan lainnya. Kan di muntung kita ini ada liur tiap saat, ada air liur. Nah, selama liurnya itu murni, kada bercampur dahak, kada bercampur liur basi dari parut, kada bercampur odol. Nah, itu kita telan taguk tuh kada batal. Liur murni tadi. Munnya bercampur darah, giginya tapacul atau gusnya berdarah luka atau nanah, kita telan, itu batal juga. Nah, kada batal itu hanya menelan air liur yang suci. Keenam, nang kada batal juga tertelan potongan dahak. Dia kada bersengaja dahak
taguk bahasa kada batal. Yang ketujuh, bercelak mata atau berminyak rambut itu kada batal. Meskipun mungkin ada bagian minyak rambut itu atau bersampo yang meresap ke dalam kepala itu kada batal. Kenapa? Karena kulit kepala bukan termasuk bagian tubuh yang ada lubang menganga terbuka, aman itu. Yang kedelapan, tertelan lalat, nah biranga apa segala macam nyamuk kah, kada sengaja tertelan itu kada batal. 9, tidur sepanjang hari, seharian guring, mulai imsak, aku jangan digerak lah, kayak Najib bila hendak buka gerak aku guring seharian, batal lah, kada batal puasa, cuma kada bagus. Kenapa kada bagus? Karena bila guring seharian otomatis sembahyang zuhur parai, asar parai, bagawi parai. Ini hanya memadahkan kada batal, tapi kurang bagus. Nang bagus, guringnya secukupnya. Bila pas zuhur, sembahyang zuhur. Bila pas asar, sembahyang asar. Dan di sela-selanya tetap beraktivitas seperti biasa. Nang kasakolahan, menggawi nang atau ke kantor, nang kapauman, artinya aktivitas tetap digawi sebagaimana biasa. Yang ke-10 nang kada batal adalah termasuk air waktu berkumur-kumur kada bersengaja. Berkumur-kumur behemat ternyata tertaguk sedikit, itu kada apa-apa karena kada bersengaja. Yang ke-11 pitam, gila babi, waktu yang sedikit yang tidak menghabiskan satu hari, cuma sejam 2 jam aja kambuhnya tuh, maka tidak membatalkan puasa. Itu 11 hal-hal yang puasanya tidak batal muntagawi itu. Kemudian adapun yang makruh pada orang yang puasa 7 perkara. Ini makruhnya artinya digawi kada berdosa, tapi bila ditinggalkan lebih abdol, lebih baik dan dapat pahala. 1, berpintik atau bertoreh melukai tubuh untuk berobat. Yang kedua, babakam, nah di kepala tuh. Adalah ditoreh kepalanya, disedot pakai botol ada isinya api atau kop angin, ditoreh untuk mengeluarkan darah kotor, itu kada batal. Yang kelima, yang ketiga, mengulum makanan, mengunyahkan makanan tidak untuk ditelan. Mungkin ada biasanya halus, apa tuh, mengunyahkan pisang, mengunyahkan roti supaya lembut untuk anak bayi, itu kada batal. Tapi jangan taguk selajur. Nah, kan cuma mengulum makan aja, mengunyahkan makanan supaya halus lunak untuk anak bayi contohnya. Yang kelima, merasai makanan tidak untuk ditelan. Ibu-ibu biasanya nih memasak di dapur, lah, merasai makanan gangan, manis masinnya, masam pahitnya, hambar macam-macamnya dirasa-rasa itu mengecap pakai lidah. Sedangkan sudah atau belum kan nih rasa bumbunya itu hanya merasai sedikit, tapi dibuang pula, jangan taguk juga, itu kada batal, hanya sekedar merasai bumbu masakan. Yang kelima, bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidung, berhemat masuk bawa banyu di hidung, membersihi kotoran di hidung, tapi nggak sini aja. Bila sudah tak masuk tak lewat pangkal hidung itu batal. Berhemat itu kada batal, tapi jangan sampai melewati pangkal hidung. Yang ketujuh, nah pemirsa simak baik-baik, ini penting, ini yang ketujuh ini makruh. Makruh puasa adalah mencium istri, nah atau suami dan memeluknya. Jadi nang bisi pasangan laki atau bini, apalagi hanya menikah menjelang Ramadan, pas siang-siang puasa, mencium bini, maragap bini, bermesraan lah, kada batal. Tapi makruh, sampai memasukkan benda tuh batal. Ini hanya mencium, memeluk, bermesraan itu hanya makruh. Nah, walaupun kada berdosa, tetap sebaiknya dihindari siang. Nah, siangnya aja dihindari. Sudah bedok maghrib, ayo itu silahkan. Hendak mencium kah, maragap kah, berhubungan kah, sudah halalan thayyiba. 7 hal yang makruh. Kemudian adapun segala hari yang tidak sah puasa ada 4. Nah, 4 macam hari ini kita kada boleh, kada sah puasa, kada boleh. Yang pertama, pada 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri 1 Syawal,
Idul Adha 10 Zulhijjah. Itu kada sah puasa, bahkan haram puasa. Yang kedua, pada hari Syak, hari ragu-ragu, hari 30 Sya'ban, apabila malamnya tidak dilihat hilal Ramadan. Ragu-ragu tuh, kada sah juga puasa. Jadi kita yakinkan dulu besok itu kita anggap 30 hari Sya'ban kah atau sudah Ramadan kah? Diyakinkan dulu, bisa dengan melihat bulan atau menunggu kesaksian orang yang melihat bulan, atau yang paling aman menunggu keputusan Menteri Agama setelah sidang isbat dilaksanakan. Yang ketiga, tidak sah juga puasa pada hari tasyrik, hari 11, 12, 13 Zulhijjah, karena itu masih dianggap waktu untuk berkorban. Yang keempat, sesudah separuh bulan Sya'ban, apabila tidak disambung dan tidak menjadi wirid, seperti puasa hari Senin dan hari Kamis, maka kalau disambung dengan nisfu Sya'ban atau sudah tradisi Senin Kamis, maka boleh puasa pada hari-hari tersebut. Selanjutnya, adapun perkara-perkara yang sunnah bagi orang yang puasa. Nah, tadi sudah disebutkan sedikit di awal, ini diulangi lebih komplit lagi. Sunat bagi yang puasa, satu, segera berbuka puasa kalau sudah yakin tenggelam matahari. Kedua, sunnah berbuka puasa dengan kurma masak sepanggal. Sepanggal mantah, sepanggal masak. Orang menyebutnya dengan rutab, itu kandungan gizinya maksimal. Nah, selain juga sunnah Nabi, memang Nabi ketujuh berbuka itu dengan rutab, kurma yang sepanggal masak, sepanggal masih mentah. Kada ada bang, diganti dengan makanan yang manis, mengandung zat gula untuk mengganti tenaga yang hilang selama dehidrasi siang Ramadan. Kada ada bang, dengan air putih biasa. Makan tadi itu pun sunnah ganjil, kurmanya 1, 3, 5 biji, 7 dan seterusnya. Sunat puasa juga berdoa setelah berbuka puasa atau menjelang berbuka. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu. Atau dengan doa yang lain, zahabaz zam'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Itu doa yang panjang ya, minimal kayak biasalah berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang dianjurkan. Yang keempat, sunnah puasa adalah makan sahur. Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, artinya makan sahur, karena di dalam makan sahur ada keberkahan, ada kekuatan untuk puasa selama siang hari. Dan sahurnya pun sunat dilambatkan selama tidak khawatir imsak. Yang kelima, sunat juga orang puasa itu menahan lidah dari kata sia-sia yang kada baik, berdusta, menggosip, memfitnah, atau domba, sumpah palsu, itu dihindari. Keenam, memperbanyak sedekah dan berbuat kebaikan. Ketujuh, berbimbang dengan ilmu dan membaca, maksudnya itu sibuk menuntut ilmu, sibuk baca Quran atau zikir atau salawat, sibuk bazikir mulut. Nah, banyak yang dibaca mumpung puasa, karena dalam puasa Ramadan ini pahala-pahala ibadah itu Allah lipat gandakan menjadi sangat banyak. Bahkan dalam kitab lain ada disebutkan di dalam bulan Ramadan setiap kebaikan nilainya menjadi 1000 kali lipat. Dan yang kedelapan, kita dianjurkan i'tikaf di masjid. Itu tadi penjelasan tentang saumul awam, saumul umum, puasa orang-orang yang kebanyakan. Kemudian masuk kepada puasa level 2, saumul khusus atau saumul khawas.
Wa amma saumul khususi huwa saumus salihin, fahuwa kafful jawarihi anil asam. Artinya adapun puasa khusus yaitu puasa orang-orang soleh, yaitu menahan segala anggota daripada segala dosa. Bukan hanya sekedar kada makan kada minum, tapi anggota tubuh juga ikut puasa, ditahani sebaik-baiknya supaya anggota tubuh kada maulah dosa sama sekali. Dengan cara satu, mata dijaga. Mata dijaga, jangan melihat nang kada baik, nang menjadi dosa, nang dicela agama. Yang kedua, lidah juga dijaga, lisan. Jangan berpandir nang kada baik, jangan berdusta, menggosip, memfitnah, berdebat. Nah, apa namanya itu? Ya, pandiran nang kada bagus lah dihindari. Nah, telinga juga dijaga. Nah, segala macam, hidung dijaga, anggota tubuh, tangan, batis, jangan menjapai nang kada baik, batis jangan melangkah ke tempat maksiat. Ini puasa orang-orang soleh, puasa khusus, puasa khawas, puasa istimewa. Ada hikayat kisah di zaman Nabi. Terjadi di zaman Nabi, ada dua orang perempuan yang sedang puasa. Di siang hari tiba-tiba nang berdua ini merasa haus lapar luar biasa. Hampir-hampir keduanya mati kehausan kelaparan, hendak pacah puasa. Kita tahan lagi bahasa kitanya. Lalu nang berdua ini mengirim orang bertakun, takunakan para Rasulullah, bolehkah kami berdua ini berbatal puasa, asak bertahan lagi nah, asak tersanggup lagi, lapar banar, haus banar. Padahal kalau Nabi, bolehlah kami ini berbatal karena kada tahan. Lalu sampai kepada Nabi, kabarnya itu ujar Nabi, wahai dua perempuan, muntahkanlah apa yang telah kalian makan. Luaknya Nabi muntahkan. Imbah diperintahkan DBK itu, maka memuntahkanlah mereka darah yang kotor dan daging yang mentah lagi busuk. Wah, tiba-tiba ujian Nabi meluak, muntahkan apa mereka makan. Muntah berdua, muntah darah, daging kotor, lagi busuk. Heran, kenapa ulun kami berdua makan muntah darah kotor, daging mentah busuk? Nah, Nabi, itulah ikam berdua ini puasa menahan daripada makanan yang halal. Artinya lidahmu itu kada ikam jaga daripada memakan bangkai busuk, bangkai manusia yang busuk. Maksudnya apa? Lidah ikam berdua kada dijaga menggosip, menggibah orang, mengoyak orang, mengumpat menyembati keburukan-keburukan orang. Lah puasa ya puasa, cuma ilatnya lidahnya masih katuju menggosip, sehingga Allah bukakan nampakkan apa namanya itu perumpamaannya dasar bujur memakan bangkai daging busuk darah kotor. Nah, muntah. Kenapa? Kada menjaga lidah. Orang yang puasanya hendak level khusus, puasa istimewa, puasa khawas, selain kada makan kada minum, menjaga syahwat, kemaluannya juga harus menjaga anggota tubuhnya daripada maksiat, tangan, batis, mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, apa aja Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atashu. Nah, berapa banyak orang yang puasa kata baginda Nabi, tetapi mereka tidak mendapatkan dari puasanya itu hasil apa-apa kecuali lapar dan haus semata. Puasa ya puasa, tapi kada dapat pahala, kada dapat berkah yang banyak, hanya dapat lapar dan haus. Tafsir mengatakan, ulama mengatakan, faqila huwa alladhi yubtiru 'anil haram, wa qila huwa alladhi yumsiku 'anil ta'amil halal wa yubtiru 'ala luhumin nas bil ghibati wa huwa haram, wa qila huwa alladhi la yahfazu jawarihahu 'anil asam. Nah, banyak orang yang puasa tapi hanya mendapatkan lapar haus. Kenapa? Ulama mengatakan, tafsir menjelaskan, hanya puasa muntung kada makan, kemaluan kada
berhubungan, tapi anggota tubuhnya kada dijaga dari maksiat sehingga hanya mendapatkan lapar dan haus semata. Kemudian yang kelima, yang nomor 5, puasa orang khawas khusus tidak memperbanyaki daripada makanan yang halal waktu berbuka dengan sekira-kira memenuhi akan rongga perutnya, maka tidak ada daripada wadah yang lebih dimurkai Allah daripada perut yang penuh daripada yang halal. Orang puasa khawas inya makan yang halal berbuka, tapi juga tetap dibatasi. Kada sekenyangnya ingin gulu, ada mentang-mentang selama Ramadan jatah jajan makanan berbanyak, lalu punya makan behimat, kada. Walaupun yang halal dia berbuka tetap dijaga, karena memang puasa itu tujuannya antara lain mengurangi makan supaya tubuh lebih sehat, ibadah lebih meningkat. Nah, itu antara lain tujuan puasa. Jadi yang halal pun dikurangi makannya. Yang keenam, puasa khawas juga hatinya sesudah berbuka bergantung antara takut dan harap kepada Allah, karena tidak tahu ia apakah diterima puasanya, termasuk orang yang muqarrabin, ataukah ditolak puasanya, maka termasuk orang yang merugi, yang dimurkai Allah. Jadi berbuka puasa itu tetap hatinya bergantung kepada Allah. Ya Allah, tolong terima puasa ulun. Ulun sudah berusaha kada makan kada minum, menjaga anggota tubuh. Ulun tetap berharap ya Allah tolong terima ibadah puasa ulun, dan ia tetap khawatir, takut kalau puasanya Allah kada terima. Imam Ghazali pernah berkata, waman fahima ma'na sawmi wa sirrahu alima anna masalah man kaffa 'anil akli wal jima' wa abtara bi mukhalatatil asam kaman masaha 'ala 'adwin min a'dha'ihi fil wudu' salasa marratin faqad wafaqa fi zahiril 'adada illa annahu tarakal muhimma wa huwal ghuslu fasalatuhu mardudatun 'alaihi bijahlihi. Ini tinjauan Imam Ghazali. Apa kata Sidin di dalam kitab Ihya Ulumuddin? Barang siapa paham makna puasa dan rahasianya, niscaya tahulah ia bahwasanya perumpamaan orang yang menahan makan dan minum dan jima, perumpamaannya inya kada makan, kada minum, kada jima, tapi berbuka dengan mengerjakan bermacam-macam dosa, artinya anggota tubuhnya tetap pergi maksiat. Makan kada, minum kada, jima kada, tapi anggotanya tetap maksiat. Nah, itu seperti orang yang ketika berwudu hanya menyapu, membasahi muhanya, dilapai-lapai, dibasahi saja. Mukanya dibasahi, diusap saja, tangannya diusap 3 kali, batisnya diusap. Bujur 3 kali usap, tapi mau usap saja. Sahlah wudunya? Kada. Lah, kenapa? Karena rukun wudu itu muha, tangan dan batis itu dibasuh, airnya mengalir, bukan hanya diusap, dibasahi saja. Sama itu. Orang yang puasanya kada makan, kada minum, kada jima, tapi anggotanya kada dijaga dari maksiat, nangkaya beudu tapi balapai saja, sahlah wudunya? Kada. Walaupun 3 kali malapai, tapi kada mengalir, sama. Maksudnya puasanya sia-sia. Kalaupun sah pada fikih, tapi pahalanya 0, hanya mendapatkan lapar dan haus semata. Wa masalu man abtara bil akli wa shama bi jawarihi 'anil makarihi kaman ghassala a'dha'ahu marratan fasalatuhu mutaqabbalatun insyaallah li ihkamil asla wa in tarakal fadla. Perumpamaan orang yang berbuka dengan makan dan puasa ia dengan anggota-anggotanya daripada yang dibenci syara atau agama, seperti orang yang membasuh segala anggota wudu 1 kali. Nah, sekali aja. Inya puasa, anggotanya puasa. Anggotanya puasa juga, kadang guna maksiat tadi. Itu kayak orang berwudu tapi membasuh sekali aja. Kenapa? Sudah sah. Nah, walaupun hanya sekali, tetapi masih dianggap meninggalkan yang afdal, itu Jasidin.
Nah, yang ketiga yang paling baik, wa masalu man jama'a bainahuma kaman ghasala kull atwin marratin fajama'al asla fajama'a bainal asli wal fadli wa huwal kamal. Perumpamaan orang yang menghimpun antara keduanya. Apa keduanya? Satu, menahan dari yang membatalkan puasa dan menahan segala anggota daripada segala maksiat, seperti orang yang membasuh anggota-anggota wudhu sampai 3 kali. Minimal wajib fikihnya, tuntutan fikihnya dapat, dan tuntutan sunnahnya yakni menjaga anggota dari maksiat juga dapat. Itulah yang paling sempurna puasanya. Ada yang wajib tuntutannya, ada yang juga sunat digawinya. Tu wahwal kamal, itulah yang sempurna menurut Imam Ghazali. Kesimpulan, puasa orang khusus atau orang khawas adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa dan menahan segala anggota daripada segala maksiat. Level 3, saumu khususil khusus atau saumu khawasil khawas. Wa amma saumu khususil khusus fasaumul qalbi 'anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyati wa kafuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Ini sangat tinggi, sangat berat ini. Adapun puasa khususil khusus, yaitu puasa hati dari kemauan-kemauan yang hina dan pikiran-pikiran duniawi yang kotor. Menahan hati dari selain Allah secara keseluruhan. Maksudnya, puasa khususil khusus ini, maksudnya puasa khawasil khawas ini menahan dari yang membatalkan puasa, menahan dari segala anggota dari maksiat, dan menjaga hati jangan sampai lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 poinnya. Kewajiban menahan lapar minum digawinya, anggota tubuhnya dijaga dari maksiat, dan poin ketiga terpenting, hatinya selalu istiqamah zikrullah, ingat Allah tiap hari, tiap saat. Kadang menggendang makan berbuka kaina apa pembukaannya, menggendang dunia macam-macam, itu hatinya fokus ingat Allah terus seharian. Itu puasa khususil khusus. Orang-orang aulia Allah, puasanya para nabi. Wa yahsulul fitru fi hadzal shaumi bil fikri amma siwallahi azza wa jalla wal yaumil akhir wal fikri fid dunya illa dunya turadu lid-din fa inna dzalika min zadil akhirah. Walaysa minad dunya hatta qala arbabul qulubi man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yubtiru alaihi kutibat alaihi khati'atun fa inna dzalika min qillatil wusuqi bi fadlillahi azza wa jalla wa qillatil yaqin bi rizqihil maw'udi wa hadhihi rutbatul anbiya was-siddiqin wal muqarrabin. Artinya, hasil berbuka atau dianggap batal pada puasa level 3, puasa khawasil khawas. Puasa yang ketiga ini mereka anggap batal dengan sebab berpikir pada dunia. Mun mahayal tentang dunia, lepas hatinya, ingatannya dari ingat kepada Allah, itu dianggap batal puasanya. Kecuali dunia yang dikehendaki untuk agama. Tapi kalau berpikir dunia untuk kemaslahatan agama, seperti umpamanya begawi, tujuannya apa begawi? Melaksanakan kewajiban saya nafkah, umpamanya mengajar supaya umat dapat ilmu, itu gawian dunia tapi untuk akhirat tidak apa-apa itu. Maka yang demikian itu daripada bekal akhirat dan tidak daripada dunia. Sehingga berkata orang ahli sufi, ulama batin, ulama tasawuf, barang siapa bergerak himmahnya, kemauannya pada siang harinya bagi mengatur barang yang dimakannya waktu berbuka, niscaya ditulis atas satu kesalahan. Nah, orang arif billah, orang sufi, bila siang puasa ada berpikir sedikit saja, kayaknya aku buka puasa makan apa, itu kan lalai sudah. Hatinya sudah berbelok tadi ikut kepada Allah, memikirkan berbuka atau makan apa kayaknya. Nah, itu sudah dianggap satu kesalahan bagi orang yang khawasil khawas, khususil khusus.
Maka yang demikian itu daripada sedikit percayanya dengan karunia Allah, sedikit yakinnya dengan rezeki Allah yang Allah janjikan kepada dia. Seakan-akan kada yakin inya puasa itu kayaknya pasti ada rezeki kesan buka. Nah, dibagi orang yang khususil khusus. Jadi kada boleh orang yang puasa level 3 ini memikirkan bukanya makan apa, karena dianggap kada yakin Allah mampu memberi rezeki untuk buka puasanya kaina. Puasa ini, khawas ini adalah derajat para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang muqarrabin yang dekat dengan Allah. Kesimpulan, puasa orang yang khususil khusus ialah menahan segala yang membatalkan puasa, menahan anggota daripada maksiat, dan menjaga hati jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang berbahagia, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan awal tentang puasa Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis dan dikirim pada kolom komentar. Dan jangan lupa tonton terus channel YouTube Al-Kausar Multimedia. Jangan lupa like, share, and subscribe sebanyak-banyaknya untuk kebaikan dunia akhirat, untuk penyebaran syiar dakwah agama Islam, dan untuk kebaikan kita semua. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.